Sobat-sobatnya, tentunya kita ini yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKJJ maupun juga UKPJL, maka kita akan login ke akun SIM PKB kita. Kemudian kita masuk ke uji kompetensi. Ketika sudah muncul tombol daftar, kita lanjutkan pendaftaran. Dan di sini nanti kita mengupload berkas-berkas sesuai dengan permintaan pada akun masing-masing. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kita akan melakukan tanya jawab seputar UKKJ dan juga UKPJL di SIM PKB. Tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin selama ini bertanya di kolom komentar namun belum terjawab, karena pertanyaan di channel ini ada ribuan dalam tiap harinya ya. Jadi semoga saja video ini nanti akan bisa membantu dari teman-teman yang saat ini sedang progres untuk mengikuti uji kompetensi tahun 2024, baik itu UKKJ maupun juga UKPJL. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk jadwal pelaksanaan uji kompetensi khususnya untuk yang jabatan fungsional guru ini nanti adalah sudah dibuka ya, yaitu pendaftaran peserta UKKJ di SIM PKB itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024. Jadi di sini sudah sedang progres berlangsung. Kemudian untuk teman-teman yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka di sini juga sudah muncul yaitu surat edaran terbaru dari Kemenak terkait tentang pelaksanaan uji kompetensi bagi guru madrasah berstatus PNS tahun 2024. Jadi untuk teman-teman guru madrasah ini juga mengikuti uji kompetensi ya. Inilah untuk ketentuannya, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan teman-teman cek pada kartu video ini ya. Oke, di sini kita langsung saja berkunjung ke link resmi dari uji kompetensi kemdikbud.go.id, bahwasanya untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau UKKJ itu adalah untuk yang jabatan fungsional guru itu dari ahli pertama menuju ke ahli muda. Jadi dari golongan yang 2B menuju ke 2C ini wajib mengikuti uji kompetensi. Kemudian dari ahli muda ke ahli madya, kemudian ahli madya ke ahli utama. Kemudian untuk yang jabatan fungsional pamong belajar ini adalah untuk ketentuannya pengawas sekolah dan juga penilai sekolah. Kemudian untuk uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain atau UKPJL ini adalah jabatan lainnya ke pamong belajar. Kemudian jabatan fungsional guru ke pengawas, kemudian jabatan lainnya ke penilai, kemudian uji kompetensi pengangkatan kembali ya dalam jabatan. Nah, sekarang kita cek untuk pertanyaan dari teman-teman yang sering muncul. Di sini kita buka saja ya. Kalian juga bisa buka nih, yaitu pada bagian ini, yaitu FAQ. Mungkin nanti akan bisa mencerahkan ya dari pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Kemudian untuk tutorial daftar, kemudian juga cara upload berkas ini sudah kita sampaikan pada video sebelumnya. Nah, kita mulai dari topik umum ya. Apa sih itu uji kompetensi? Uji kompetensi itu proses pengukuran dan penilaian atas kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural dari seorang guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan juga penilai. Bagaimana cara mengikuti uji kompetensi? Nah, teman-teman di sini pastikan sudah memenuhi persyaratan ya yang diperlukan. Cek dan periksa apakah terdapat jadwal uji kompetensi yang diselenggarakan Kemdikbudristek sebagai instansi pembina, dan lakukan pendaftaran. Dalam hal ini sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi guru-guru ini melakukan uji kompetensi, melakukan pendaftaran dulu di aplikasi SIM PKB, dan kita supaya bisa muncul di SIM PKB itu harus memenuhi persyaratan. Kemudian juga harus diusulkan oleh instansinya, yaitu dari Dinas Pendidikan misalkan untuk yang guru ya. Kemudian siapa saja yang dapat mengikuti uji kompetensi? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, mengapa saya nggak diundang gitu ya? Jadi uji kompetensi itu dapat diikuti oleh komponen berikut ya, yang mendapatkan rekomendasi. Nah, yang pertama adalah guru, kepala sekolah, kemudian pamong belajar, pengawas sekolah, dan juga penilai ya. Kemudian untuk persyaratan, syarat-syarat mengikuti uji kompetensi. Nah, syaratnya itu adalah sesuai dengan jenis uji kompetensinya. Untuk UKKJ contohnya adalah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi, berkinerja paling rendah baik selama 1 tahun terakhir, dan juga diusulkan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Kemudian bagaimana cara mendaftar uji kompetensi? Jadi pendaftaran menjadi calon peserta uji kompetensi dapat dilakukan apabila pejabat fungsional sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan melalui SIM PKB ya.
Jika sudah diusulkan, pejabat fungsional tersebut akan menerima notifikasi dan dapat melakukan pendaftaran melalui SIM PKB dengan mengisi mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis uji kompetensinya. Nah, untuk tutorial yang sudah saya berikan pada kartu video ini ya. Kemudian, apakah semua guru wajib ikut uji kompetensi guru? Tidak semua guru wajib ya untuk ikut uji kompetensi. Jadi uji kompetensi diperuntukkan bagi pejabat fungsional yang akan naik satu jenjang lebih tinggi. Contohnya dari jabatan fungsional guru ahli pertama yang akan naik ke jenjang ahli muda, teman-teman. Namun tidak semuanya dari ahli pertama naik ke ahli muda. Namun di sini adalah ahli pertama yang golongan 3B ya. Golongan 3B ingin naik ke 3C itu harus ikut uji kom. Kalau misalkan ahli pertamanya itu dari golongan 3A ke 3B itu tidak perlu untuk mengikuti uji kom. Contohnya saya sendiri juga nggak mengikutinya ya. Kemudian poin apa saja yang dijadikan penilaian dalam uji kompetensi? Jadi di sini nanti yang dinilai itu kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Seperti apa bentuk tesnya dari uji kompetensi guru ini? Jadi bentuk tesnya itu menyesuaikan dengan masing-masing jenjang jabatan. Untuk guru ahli pertama ke muda, ini tesnya berbentuk SJT atau situational judgment test. Untuk jabatan fungsional guru muda ke ahli madya itu berbentuk SJT dan juga studi kasus ya. Sementara untuk jabatan fungsional guru ahli madya ke ahli utama itu adalah berbentuk SJT, simulasi, kucing, dan juga wawancara, teman-teman. Jadi bentuk tesnya adalah seperti ini ya. Kemudian ada berapa kali uji kompetensi dalam setahun? Jadi uji kompetensi itu dilaksanakan paling banyak 3 kali ya dalam setahun. Jadi teman-teman yang mungkin saja untuk saat ini belum terundang, sabar saja, semoga nanti di periode kedua atau periode ketiga di tahun ini nanti diundang ya. Kalau misalkan teman-teman merasa memenuhi persyaratan, ini bisa nih untuk berkonsultasi ke dinas pendidikan masing-masing. Materi dan persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum uji kompetensi guru? Jadi materi terkait kompetensi ini adalah sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, terdiri dari kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian juga sosial kultural ya. Kemudian apa saja kenaikan jabatan yang ditawarkan nih dalam uji kompetensi? Jadi uji kompetensi itu secara umum terbagi menjadi 2, yaitu uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan uji kompetensi perpindahan jabatan. Misalkan dari guru ingin menjadi pengawas, atau mungkin pengawas ingin menjadi apa gitu ya. Nah, ini di mana lokasi pelaksanaan uji kompetensi? Nah, uji kompetensi dilaksanakan secara daring. Lokasi uji kompetensi ini telah ditentukan dan didaftarkan oleh Dinas Pendidikan atau BPGP atau BGP ya. Kemudian, apakah bisa mengerjakan uji kompetensi di rumah atau sekolah masing-masing? Nah, di sini dianjurkan sebisa mungkin uji kompetensi dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan. Jika karena satu hal lain uji kompetensi hanya dapat dilakukan di rumah atau sekolah ya, silakan untuk melaporkan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan, BPGP atau BGP. Bagi guru yang mengalami kendala tertentu saat pelaksanaan uji kompetensi guru, apakah ada susulan? Jadi nggak ada susulan ya, tidak ada susulan bagi guru yang mengalami kendala. Jadi sebelumnya guru ini harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, khususnya laptop, kemudian jaringan internet yang stabil supaya tidak terkendala ya. Bagaimana dengan guru yang tidak lulus uji kom? Nah, guru yang nantinya nggak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi kembali pada kesempatan berikutnya. Kan setahun itu ada 3 kali kan? Jadi kalau sekarang nggak lulus, nanti kita ikut uji kom berikutnya. Apakah guru ASN P3K dapat mengikuti UKKJ? Jadi UKKJ itu diperuntukkan bagi jabatan fungsional guru yang berstatus PNS atau pegawai negeri sipil ya. Sehingga untuk P3K itu tidak perlu mengikuti UKKJ, dikarenakan untuk P3K itu kan nggak ada naik jabatan kan. Kalau misalkan golongan 9 ahli pertama ini adalah juga guru pertama terus, jadi nggak ada naik jabatan untuk P3K. Kemudian untuk topik nih, topik terkait jabatan fungsional. Apa yang dimaksud dengan memiliki pengalaman dalam bidang JF selama 2 tahun untuk persyaratan perpindahan jabatan guru ke pengawas? Jadi pengalaman dalam bidang ini adalah pengalaman melaksanakan hal berkaitan dengan tugas atau peran pengawas sekolah. Contohnya dalam hal pendampingan, kucing terhadap rekan sejawat, pendampingan dalam penyusunan program sekolah, dan hal lain yang relevan ya, itu yang dimaksud. Jika peserta tidak lulus, ini apakah bisa ikut tahap selanjutnya? Peserta yang nggak lulus ini dapat mengikuti uji kompetensi kembali pada periode berikutnya yang ditentukan ya. Kenapa ada guru atau pengawas sekolah kami tidak terdata sebagai peserta uji kom?
Jadi guru atau pengawas sekolah itu belum memutakhirkan data kepegawaiannya, baik itu Dapodik, kemudian Simtendik maupun juga data kepegawaian di BKN. Kalau misalkan teman-teman tidak terundang, bisa jadi ini karena belum melakukan pemutakhiran data, sehingga nggak terundang ya, nggak muncul di SIM Dinas Pendidikan. Siapa saja JF guru yang bisa mengikuti UKKJ? Nah, JF guru yang telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan satu jenjang lebih tinggi, contohnya ahli muda golongan 3D yang telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan ke ahli madya dari 3D ke 4A misalkan, itu nanti otomatis akan terjaring teman-teman. Itu sudah muncul pada sistemnya Dinas Pendidikan. Kemudian topik terkait fungsi Dinas Pendidikan. Nah ini, jadi bagaimana Dinas Pendidikan bisa mengajukan nama-nama calon peserta uji kompetensi. Jadi pengajuan calon peserta uji kom ini dilakukan dengan mengusulkan nama-nama calon peserta melalui SIM PKB ya. Apakah Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi pengajuan pengusulan berkas data potensi calon peserta yang di Dinas Pendidikan terima melalui SIM PKB perlu diverifikasi dan divalidasi untuk selanjutnya dapat diusulkan menjadi calon peserta uji kom. Bagaimana Dinas ini menambahkan calon peserta untuk diusulkan menjadi calon peserta uji kom? Dinas Pendidikan dapat menambahkan usulan calon peserta melalui SIM PKB admin Dinas Pendidikan ya. Apakah PAK yang perlu diunggah dalam bentuk PAK konvensional ataukah PAK integrasi? Nah, PAK yang diunggah diharapkan sudah dalam bentuk PAK integrasi ya. Namun dalam hal pejabat fungsional belum memperoleh atau masih memproses integrasi PAK-nya, dapat menggunakan PAK yang konvensional. Bagi teman-teman yang kemarin bertanya, yang diunggah yang dipakai adalah PAK integrasi ataukah PAK konversi ataukah PAK dasar, itu adalah ini jawabannya. Apakah surat usulan dari PPK atau Kepala Dinas Pendidikan? Jadi surat usulan idealnya diajukan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian di masing-masing wilayahnya ya. Itulah untuk topik pertanyaan yang sering muncul, yang mungkin semoga bisa membantu menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Untuk tutorial lengkapnya ini sudah kita siapkan, silahkan cek pada kartu video ini teman-teman.